kita bakalan fatal di situ. Dan di sisi lain BPIP ini sudah ibaratnya membuat program setiap hari ada susu, ada telur, ada vitamin itu selalu dikasih. Gitu. Baik, ini keren banget saya ngeliatnya ya, nggak hanya latihan di lapangan, nggak hanya latihan di kelas juga tadi Versti cerita, tapi juga menjaga pola hidup sehat, Iya, gitu ya. betul. Nah tadi yang menarik yang saya dengar, Versti kan juga memanage waktu ya, Iya. belajar membagi waktu dan juga tentunya waktu itu Versti masih sekolah nih. Masih Gimana? sekolah. Waktu itu sempat cuti kah? Atau bagaimana mengejar ke, mungkin sempat tertinggal juga pelajaran di sekolah, gimana waktu itu ceritanya? Jadi waktu itu saya kelas 10 masih ada zaman peralihan dari COVID menuju ke zaman yang bebas COVID nih. Nah, di situ ada yang namanya sekolah ini di shift gitu Kak ibaratnya. Nah, kalau saya dapat shift pagi, saya enak latihannya di siang. Tapi kalau saya dapat shift siang, ini yang agak menurut saya agak susah. Karena kita harus selesai latihan, kita harus ganti baju, kita harus beribadah, terus kita mengikuti pelajaran dan itu capek yang luar biasa. Itu masih di sekolah. Waktu saya sudah masuk di kabupaten dan lolos untuk ke provinsi, saya mulai latihan itu dengan kakak-kakak juga di Purna Paskibraka di Kabupaten Kudus, di kabupaten saya. Itu setiap pulang sekolah, setengah 4. Setiap hari berarti Setiap hari setelah pulang sekolah. Lalu setelah di provinsi saya masuk ke nasional, ditambah lagi saya tidak mendapatkan libur sekolah. Jadi setiap hari. Versi total waktu itu latihan di Jakarta, berarti kan dari Kudus ya? Berapa Dari lama Kudus. waktu itu izin? Sekitar dari 15 Juli, saya pulang itu 26 Agustus seingat saya. Berarti 1 bulan lebih 1 ya bulan waktu lebih. itu ya. Nah cerita selama di Jakarta itu kan artinya latihan juga pasti lebih intens. Iya, ya. betul. Itu apa momen menarik yang Versti masih ingat betul sampai sekarang? Momen menarik yang masih saya ingat adalah waktu saya orasi untuk menjadi Ibu Lurah. Jadi tadi Bunda Rima mengatakan adanya desa bahagia. Nah, apa tuh Desa bahagia ini adalah ibaratnya suatu struktur yang ada di dalam Paskibraka. Ada yang namanya Pak Lurah, ada yang namanya Ibu Lurah, Ibu Carik, Bapak Carik, Pak Bayan, dan Bu Bayan. Nah, Bu Lurah dan Pak Lurah ini kayak semacam yang ketuanya yang mengatur semuanya. Kalau yang Bu Carik ini seperti biasa, sekretaris, menulis-menulis, dan kalau Bu Bayan itu bendaharanya. Nah, waktu itu saya orasi mendapatkan suatu barang yaitu sisir. Jadi bagaimana kamu mendefinisikan Paskibraka itu dari sebuah sisir nih? Oh ternyata sisir itu buat kita rapi. Nah kita di barisan tuh harus rapi nih sebagai Paskibraka. Selain di barisan, gimana caranya kayak tadi manajemen waktu yang rapi. Nah kayak gitu. Terus di sisi lain kita harus punya jadwal yang rapi. Kalau misalkan jadwal ada yang berantakan itu nggak bagus. Gitu. Oke, ini berarti kayak simulasi gitu ya, Iya, Versti ya? Menarik ya programnya. Nah, terus kan Versti ini di tahun lalu ketika kirap ini menjadi pembawa teks proklamasi. Nah, itu ada seleksinya lagi atau seperti apa proses pemilihannya? Untuk pemilihan di tahun saya 2023 kami mengadakan kesepakatan yang dimana pembawa baki sore dan cadangannya itu dipindah untuk paginya dan saya dan cadangannya saya juga dipindah ke sorenya. Lalu untuk pemilihan dia membawa bendera atau proklamasi itu disesuaikan karena dia cadangan, dia diberi kesempatan ibaratnya untuk membawa benderanya. Tapi waktu di Jakarta itu kita latihan semuanya karena kita tidak tahu di hari H itu bakalan ada apa. Jadi semuanya itu harus siap ya? Harus siap. Semua anggota harus siap. Nah, saya mau kembali ke Bu Rima. Bu, mungkin ini juga bisa jadi informasi ya untuk adik-adik yang juga tentunya terinspirasi mungkin dari cerita Versti. Sebenarnya tahapan seleksi, kemudian juga syarat-syarat untuk bisa menjadi anggota Paskibraka seperti apa sih Bu Rima? Ya, baik. Terima kasih. Jadi sejak tahun 2022, BPIP mencoba menjangkau seluruh putra-putri bangsa yang ingin menjadi Paskibraka. Kami menerapkan suatu sistem aplikasi yang bernama Transparansi Paskibraka. Jadi adik-adik setelah memperoleh izin dari kepala sekolah di sekolahnya masing-masing, mereka bisa menyampaikan
berbagai dokumen administrasinya melalui aplikasi tersebut, ada izin dari kepala sekolah, izin dari orang tua, kemudian juga ada hasil pemeriksaan kesehatan di daerah setempat, dan kemudian juga mereka harus memenuhi persyaratan berupa tinggi badan, berat badan, ada tabelnya mengenai hal itu, kemudian juga mereka memiliki nilai akademis yang baik, kemudian mereka juga nanti setelah selesai memenuhi proses administrasi akan mengikuti proses seleksi pertama di tingkat kabupaten kota. Proses seleksinya adalah yang pertama mereka harus lolos tes Pancasila dan wawasan kebangsaan. Lalu selanjutnya adalah tes intelijensia umum, baru setelah itu mereka juga akan dites mengenai kesamaptaan dan peraturan baris berbaris. Nah, tidak berhenti sampai sana, ada satu tes lagi yaitu wawancara kepribadian, di mana mereka akan dilihat bagaimana mentalnya di dalam nanti melaksanakan tugas dan juga minat bakatnya untuk nanti bisa dikembangkan sebagai duta-duta Pancasila dan bisa menjadi penerus Indonesia masa depan. Nah, dari tingkat kabupaten kota diseleksi, dikirim ke tingkat provinsi. Nah, di provinsi ini dilakukan hal yang sama. Ada tes Pancasila lagi, tes wawasan kebangsaan, tes intelijensi, dan semakin mendalam melibatkan psikolog juga. Kemudian setelah itu ada PBB dan kesamaptaan, dan juga setelah itu juga ada wawancara kepribadian yang melibatkan tim pusat. Nah, untuk 2024 ini pelaksanaan untuk di tingkat pusat kami tarik setelah selesai dari provinsi, calon-calon terbaiknya diverifikasi di tingkat pusat untuk bisa pemeriksaan kesehatan secara lengkap melibatkan para dokter spesialis. Karena untuk memastikan secara fisik mereka akan siap untuk melaksanakan tugas ini, apapun posisi yang diberikan kepada mereka, dan juga pelaksanaan psikotes yang berasal dari penyedia yang sama, sehingga hasilnya itu menjadi standar. Nah, jadi perjalanannya memang cukup panjang, dan kami cukup bangga karena adik-adik dari seluruh Indonesia antusiasnya sangat banyak, nilainya bagus-bagus, semakin tahun semakin juga baik hasil tesnya. Ini menunjukkan kesiapan Indonesia untuk mewujudkan generasi emas 2045, seperti itu. Baik, ini cukup panjang dan tentunya bertingkat ya proses Iya, seleksinya. bertingkat dari Saya kabupaten mau kota ke dengar juga provinsi, kemudian bagaimana. di tingkat pusat. Baik, saya juga mau dengar nanti bagaimana pengalaman Firsty dan mungkin juga ada tips ya buat adik-adik. Tapi sebelumnya saya mau menuju ke rekan kami, Iman Fajar, yang saat ini berada di kawasan Patung Kuda untuk mengabarkan bagaimana situasi di sana. Iman. Ya, selamat pagi Ebony dan juga pemirsa. Memang masyarakat di sini juga sudah ramai menyaksikan kirap duplikat bendera pusaka yang nanti akan diantarkan ke IKN. Dan untuk itu kita akan bertanya kepada salah satu masyarakat di sini seperti apa atmosfer yang ada di tempat kami melaporkan ini di Patung Kuda, tepatnya di Jalan Medan Merdeka Barat. Di sini kita akan tanya, Bang, sorry, dengan Abang siapa nih? Abang Fidel dari Kelurahan Joglo. Oke, Abang Fidel dari Kelurahan Joglo. Ini datang ke sini sama siapa aja, Bang? Sama rekan-rekan PJLP dari Kelurahan Joglo untuk kirap penggiringan bendera Sang Merah Putih di Monas. Oke. Sejauh ini menurut Bang Fidel seperti apa nih suasana di sini? Apakah seru apa gimana nih, Bang? Meriah, heboh, seru. PJLP-nya pada semangat untuk menggiringi bendera Sang Merah Putih. Bentar lagi kita akan menyambut 17 Agustus nih, Bang. Siap. Apa harapannya ke depannya untuk Indonesia nih, Bang? Biar tambah semangat, tambah maju, tambah berkembang lah. Ya. Bang Fidel, terima kasih banyak atas waktunya, Bang. Kalau Semoga sih kayaknya sampai nyampe Halim sampai berangkat take off. lebih berkembang. Oke. Itu dia Tapi pemirsa. kalau Firsty tadi udah diinfo sampai jam berapa? Menghadiri acara kirap duplikat bendera pusaka, dan memang di sini sudah mulai kita bisa lihat bisa bagaimana arak-arakan dari duplikat bendera pusaka sudah melewati daerah Patung Kuda yang nanti akan kemudian melaju terus ke arah Bundaran HI Semanggi, kemudian hingga ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Dan informasinya juga memang pemirsa, nantinya arak-arakan ini akan dibawa oleh mobil ke arah Bandara Halim Perdana Kusuma. Di sini kita bisa melihat pemirsa bagaimana ada marching band
yang Anda saksikan di layar kaca Anda. Nantinya ada beberapa yang akan kembali ke Monas dan juga ada juga yang akan melanjutkan perjalanan mereka ke arah Bandara Halim Perdana Kusuma. Seperti itu, Ebony dan juga pemirsa, kita kembalikan dulu ke studio. Baik, terima kasih Iman Fajar melaporkan langsung dari kawasan Patung Kuda. Ini menjadi salah satu titik yang dilintasi iring-iringan kirap bendera merah putih dan juga teks proklamasi dari Monas menuju ke IKN. Nantinya setelah melewati titik Patung Kuda, pemirsa, rombongan iring-iringan ini akan melewati rute MH Tamrin, kemudian melewati Bundaran HI, kemudian masuk ke kawasan Semanggi, Gatot Subroto, Pancoran, Cawang, hingga akhirnya nanti menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma untuk diterbangkan langsung menuju ke ibu kota Nusantara. Ini kita lihat iring-iringan marching band turut memeriahkan suasana di sana karena di sepanjang jalan ini pemirsa, masyarakat tentunya bebas untuk bisa hadir menyaksikan secara langsung kirap Sang Saka Merah Putih. Ini tentunya menjadi suasana yang begitu sakral. Ini kita lihat ada pertunjukan nampaknya dari tim TNI, dari salah satu pasukan TNI. Ini biasanya turut memeriahkan dan memberikan pertunjukannya. Kalau kita kembali mau ngobrol dengan Versti, tadi sempat terpotong ya mengenai proses seleksi yang begitu panjang. Mungkin Versti waktu itu ada kiat-kiat tertentu untuk menyiapkan, ini kan banyak banget ya, nggak hanya secara intelektual tapi juga wawasan fisik juga. Mungkin waktu itu Versti ada belajar khusus atau seperti apa? Kalau untuk persiapan yang pertama itu sebenarnya saya sempat insecure, Kak. Saya sempat insecure karena tadi waktu yang di awal saya bilang saya itu pemalas. Jadi saya insecure kayak ini bisa nggak ya? Karena saya lari aja nggak pernah, di rumah tidur gitu. Nah ternyata disitulah support orang tua itu sangat-sangat diperlukan dan itu sangat-sangat membantu. Lalu saya mulai ya basic fisik itu untuk di kabupaten saya ada kayak semacam lapangan itu kurang lebih harus 4 putaran dalam waktu 12 menit. Nah itu sangat-sangat berat waktu dulu saya ya. Terus untuk wawasan kebangsaan tesnya itu saya belajar dengan senior saya juga. Jadi dia satu itu sekolah waktu itu? Beda sekolah Kak. Jadi yang waktu pemantapan saya yang buat ke provinsi dia yang mengajari gitu. Terus apalagi tadi Kak untuk pertanyaannya? Berarti waktu itu ketika tes fisik persiapan itu Versti secara mandiri atau waktu memang sudah gabung ke tim Paskibraka sekolah? Kalau yang fisik itu di Paskibraka sekolah, lalu untuk yang ke provinsinya sama yang kakak seniornya ini. Oke. Nah, Versti kan dari kelas berapa berarti waktu itu mulai tertarik ini ke dunia Paskibraka? Dari kelas 6 SD. 6 SD. Waktu itu lihat di mana awalnya? Lihat di TV. Di TV. Berarti lihat acara kayak gini di TV itu akhirnya kesampaian berapa tahun kemudian gitu ya? Iya, dan itu juga terbantu karena dulu tuh dikasih tugas sama guru harus mencatat nih siapa yang bawa benderanya, siapa yang bawa ini. Jadi kebiasaan ngelihat gitu. Baik, pemirsa, kembali kami akan ajak Anda untuk melihat langsung situasi terkini di sekitar kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat. Ini sudah begitu banyak masyarakat yang berkumpul untuk menyaksikan secara langsung kirap Sang Saka Merah Putih dan naskah teks proklamasi, di mana selain tim Paskibraka, khususnya tim Purna Paskibraka 2023 yang hari ini melaksanakan kirap. Tadi juga ada penampilan, atraksi dan juga marching band dari Akademi Polisi dan TNI. Ini kita sama-sama lihat iring-iringan yang diawali oleh mobil ataupun kendaraan taktis maung. Ini buatan lokal tentunya dari PT Pindad. Kemudian iring-iringan diikuti juga oleh marching band. Ini nantinya akan menuju ke Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Kita lihat ada 2 anggota Purna Paskibraka 2023 yang bertugas hari ini selaku pembawa bendera. Ada Kacina Ozora dari Kalimantan Tengah dan juga pembawa teks proklamasi ada Keila Azahra Purnama dari Sumatera Selatan, tentunya menjadi
kebanggaan yang luar biasa untuk terlibat langsung dalam prosesi kirap hari ini. Tentu pemirsa, bagi Anda juga yang ingin menyaksikan secara langsung, ini sangat terbuka acaranya di sejumlah titik yang akan dilewati oleh iring-iringan kirap Sangsaka Merah Putih. Saat ini baru saja ataupun masih ya melewati titik Patung Kuda Jakarta Pusat. Nanti rutenya akan menuju ataupun melewati Jalan MH Tamrin, lalu melewati Bundaran Hotel Indonesia, kemudian memasuki Jalan Jenderal Sudirman, melewati Semanggi, masuk ke Jalan Gatot Subroto, lalu melewati Patung Pancoran, Cawang, hingga Halim Perdana Kusuma, dan nantinya akan diterbangkan langsung menuju ke ibu kota Nusantara. Di mana informasinya dari ataupun di IKN ini juga sudah ada ruangan khusus di Istana Negara IKN. Kita akan simak secara langsung jalannya marching band di sana, di Patung Kuda.